mengucapkan selamat datang kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia beserta tamu kehormatan di Universitas Diponegoro. Pembentukan Campus Immigration Point at Undip dimulai pada tahun 2024 melalui adanya layanan Easy Paspor di Universitas Diponegoro dan koordinasi awal antara Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Semarang dan Universitas Diponegoro. Langkah ini menjadi dasar bagi pembangunan layanan keimigrasian yang lebih dekat dan mudah diakses oleh Civitas Akademika Undip. Proses berlanjut pada 6 Februari 2025 dengan rapat koordinasi teknis untuk memetakan kebutuhan layanan serta meninjau ruangan yang akan digunakan sebagai lokasi. Peninjauan final dilaksanakan pada 25 Juni 2025, memastikan kesiapan ruangan, sarana dan prasarana, disertai arahan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah. Kerjasama secara resmi terwujud pada 7 Juli 2025 melalui penandatanganan PKS di Gedung Widya Puraya. PKS tersebut mengatur ruang lingkup, penyediaan layanan keimigrasian di lingkungan kampus, serta mekanisme koordinasi antara kedua institusi. Perjanjian ini juga menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan layanan yang cepat, profesional, dan terintegrasi bagi seluruh Civitas Akademika Undip dan masyarakat sekitar. Pada akhirnya, hadir Campus Immigration Point at Undip. Campus Immigration Point at Undip menyediakan berbagai kenyamanan, mulai dari ruang tunggu yang nyaman hingga mesin antrian yang responsif. Di sini pemohon dapat melakukan foto biometrik paspor, pelayanan BAP paspor hilang atau rusak, serta berbagai layanan keimigrasian untuk warga negara asing. Semua dilakukan dengan proses yang mudah, cepat, dan tetap mengedepankan kualitas pelayanan. Dengan semangat pelayanan sepenuh hati, Campus Immigration Point at Undip hadir untuk memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pengguna layanan keimigrasian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, Sugeng Rawuh, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Rektor Universitas Diponegoro, Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, Pak Sekda, para pimpinan tinggi Madya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, para pimpinan tinggi Pratama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Koordinator Staf Khusus Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, para akademisi, dosen, mahasiswa, para mitra universitas, serta seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta semua hadirin yang hadir di sini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Mohon izin kami bacakan untuk memecahkan suasana, kami bacakan pantun untuk kita bisa nikmati hari ini. Dari ufuk barat terbenam matahari, indahnya cakrawala tertimpa salju, bersatu berdaulat bersama imigrasi dalam mewujudkan Indonesia maju. Kalau kami dulu di Kalimantan Barat, katanya wajib, waktu itu Pak Ibu Ketua Perwakilan Ombudsman selalu memberikan pantun, wajib lebih dari satu, harus dua. Jadi mohon izin untuk membukakan, saya bukan dua. Yang kedua, membaca tadarus adalah aktivitas, memakai kopiah dari kota Mekah, tegak lurus, imigrasi berintegritas, profesional, adil, melayani, bermarwah. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka peresmian Campus Immigration Point at Undip.
sebuah fasilitas inovatif yang tidak hanya menguatkan pelayanan keimigrasian, tapi juga memperkuat peran kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, kolaborasi global, dan juga interaksi antar bangsa. Awal pendirian atau ide pendirian ini diawali oleh teman-teman kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Semarang, waktu itu membuat pelaksanaan atau kegiatan isi paspor, salah satu program dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang waktu itu dilaksanakan di Muladidom Universitas Diponegoro. Dan kegiatan ini memberikan semangat kepada kedua belah pihak untuk mewujudkan satu layanan publik yang bisa mendekatkan masyarakat dan juga sivitas akademika. Pada tanggal 3 Februari 2025, Bapak Rektor Universitas Diponegoro mengirimkan surat kepada kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Semarang melalui surat nomor 41 N7-A/TU/1/2025 perihal permohonan pendirian UKK atau Imigrasi Corner untuk lebih memanifestasikan keinginan pembuatan layanan publik keimigrasian di universitas yang juga sejalan dengan visi dan misi Universitas Diponegoro, yaitu menjadikan universitas riset yang unggul serta komitmen universitas dalam meningkatkan mobilitas kegiatan internasional. Keinginan ini gayung bersambut, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Semarang juga berkeinginan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat melalui pembukaan titik pelayanan baru dan meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mencapai tujuan bersama. Kemudian pada tanggal 6 Februari 2024 telah dilakukan rapat koordinasi teknis untuk memetakan kebutuhan teknis dan juga peninjauan sarana dan prasarana, dan kemudian pembahasan demi pembahasan berlanjut sampai dengan pembuatan nama. Sebetulnya nama Campus Immigration Point at Undip ini kami sampaikan ada 5 opsi. Dan alhamdulillah bahwa pada saat itu Bapak Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta bahwa Campus Immigration Point at Undip adalah the best name yang harus diberikan kepada layanan hari ini. Kemudian pada tanggal 7 Juni, sekitar 4 bulan setelah setelah pembahasan, kemudian pihak Universitas Diponegoro dan juga Kantor Imigrasi kelas 1 khusus melalui Bapak Rektor dan juga Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Semarang melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama untuk pelaksanaan atau pendirian kampus imigrasi Point at Undip. Secara umum, bentuk kerjasama meliputi penyediaan sarana prasarana dan penyediaan sumber daya manusia serta layanan yang diberikan. Dalam kesepakatan tersebut, Universitas Diponegoro menyediakan gedung dengan luas sekitar 256 meter persegi dan itu gratis. Artinya diberikan seluruh ruangan yang diberikan adalah gratis, imigrasi tidak membayar sepersen pun untuk ruang dan juga untuk layanan listrik dan segala macam. Kemudian untuk imigrasi dalam perjanjian kerjasama tersebut hanya memberikan pelayanan keimigrasian, pemberian SDM yang juga berlokasi di gedung ini yaitu di Muladidom Universitas Diponegoro Tembalang. Selain itu, Universitas Diponegoro juga akan menyediakan layout ruangan. Jadi ruangan yang di depan mohon izin nanti akan diresmikan oleh Bapak Menteri, itu semua layout ruangan adalah disampaikan oleh Rektor atau Universitas Diponegoro. Booth pelayanan, furniture, jaringan listrik dan internet, fasilitas parkir, penyediaan server, komputer, printer, serta pendukung layanan lainnya. Itu juga disediakan oleh Universitas Diponegoro. Kemudian di pihak lain, Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Semarang menyediakan SDM yang ditugaskan di Campus Immigration Point at Undip guna memberikan pelayanan keimigrasian berupa layanan penerbitan dokumen perjalanan bagi WNI, seperti layanan penerbitan paspor baru, penggantian paspor habis berlaku, penggantian paspor rusak maupun hilang, kemudian layanan izin tinggal bagi warga negara asing, karena di sini mohon izin kalau salah, mohon izin Pak Rektor, kami direksi, bahwa di sini ternyata Undip memiliki 327 mahasiswa asing yang harus diberikan layanan keimigrasian, sehingga ini adalah salah satu bentuk kerjasama yang luar biasa antara imigrasi dan juga universitas. Kemudian layanan yang berikutnya adalah layanan tadi izin tinggal bagi warga negara asing seperti layanan perpanjangan VOA, ITK, alih status ITK ke ITAS,
perpanjangan ITAP, SKIM, dan juga layanan informasi serta edukasi tentang keimigrasian seperti layanan konsultasi dan pengaduan, sosialisasi layanan pengimigrasian bagi WNI dan WNA, serta sosialisasi tentang TPPO dan PMI non-prosedural. Karena universitas merupakan bagian yang penting untuk bisa mengglorifikasikan pencegahan tentang TPPO dan juga PMI non-prosedural. Mungkin kita pernah memahami pada saat beberapa waktu lalu terkait dengan banyaknya lulusan universitas yang mau kabur dulu dari Indonesia dan ternyata mereka terdeteksi menjadi korban daripada TPPO di beberapa negara. Jadi ini adalah tempat yang tepat untuk memberikan sosialisasi tentang pencegahan TPPO dan juga PMI non-prosedural di Civitas Akademika. Saat ini layanan keimigrasian pada Campus Immigration Point at Undip beroperasi setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore dan mengakomodir permohonan paspor setiap harinya adalah sebanyak 150 permohonan melalui aplikasi M-Paspor. Namun demikian, tidak memungkinkan juga bahwa selain 150 permohonan, bagi yang memiliki prioritas seperti misalnya dia adalah penyandang disabilitas atau yang memiliki masyarakat yang akan membuat paspor dengan cepat, itu juga bisa melakukan permohonan di sini melalui fasilitas walk-in prioritas. Bapak Ibu yang kami hormati, keberadaan Campus Immigration Point at Undip memiliki makna yang luas. Fasilitas ini bukan hanya ruang pelayanan administratif, tetapi menjadi jembatan antara imigrasi dan komunitas akademis, sekaligus menjadi bukti bahwa imigrasi hadir di pusat kegiatan intelektual dan inovasi. Dengan adanya layanan imigrasi ini, dapat dipastikan bahwa mahasiswa Indonesia khususnya yang ada di Diponegoro University dan mahasiswa asing dapat mengurus dokumen tinggal dengan cepat dan mudah. Para dosen, peneliti, dan tenaga ahli internasional memperoleh layanan yang profesional, kegiatan riset kolaboratif tidak terhambat oleh urusan administratif, dan juga masyarakat sekitar kampus memiliki akses layanan paspor yang lebih dekat dan efisien. Yang kesemuanya adalah perwujudan pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masa depan. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami juga selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor dan seluruh jajaran Universitas Diponegoro dan juga Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Semarang yang telah terlibat langsung dan juga baik dalam persiapan maupun juga sampai dengan pelaksanaan hari ini. Hal ini membuktikan bahwa sinergitas antara pemerintah dan perguruan tinggi dan contoh bagaimana pelayanan publik dapat berkembang ketika semua pihak bekerjasama, berbagi visi yang sama, dan memiliki dedikasi yang tinggi. Akhir kata, dengan dibangunnya Campus Immigration Point at Undip, kami memohon perkenan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk meresmikan Campus Immigration Point at Undip sebagai tanda resminya dimulainya operasionalisasi fasilitas pelayanan publik yang siap melayani Civitas Akademika Undip dan masyarakat sekitar Universitas Diponegoro dengan standar yang terbaik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan keberkahan, memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua. Sebelum saya mengakhiri, mohon izin satu pantun untuk kita bersama, mohon izin Pak Menteri dan para hadirin sekalian. Dapat insentif setelah bertugas. Belikan permadani berwarna coklat. ASN imigrasi yang inovatif, netral berintegritas, selalu semangat melayani masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Agus Andrianto SHMH, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Terima kasih rawuhnya. Beberapa kali saya kontak Bu Rini, kalau pas ke Jepara, please mampir Undip gitu. Terima kasih tepuk tangan untuk beliau hari ini berkenan hadir di Undip. Beliau adalah kebanggaan kita masyarakat Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
yang kami hormati Bapak Brigjen Pol Yuldi Yusman, Dirjen Imigrasi, Bapak Aman Riyadi, Kepala BPSDM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Pak Sekda, teman saya tenis, jago tenis beliau, Pak Menteri, banyak menangnya lawan saya, ya tapi jaga pelanggan, jadi tahu maksudnya kan. Bercanda. Yang kami hormati Ketua MBA kita Prof. Nasir. Jadi sama-sama Ketua MBA, Pak Menteri kita adalah Ketua MBA USU. Jadi Pak Nasir, Prof. Nasir Ketua MBA Undip. Yang kami hormati Ketua Senat Prof. Triwin, Prof. Nasir, Pak Menteri kita juga. Kemudian ada Pak Aryono yang jago pantun, kakak kelas saya di Undip, ya. Alhamdulillah punya alumni ganteng seperti itu. Mudah-mudahan sukses di imigrasi. Dan Pak Ari, terima kasih Pak Ari, dan Bapak Ibu semua yang berbahagia, teman-teman dekan semuanya dari Undip. Puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kami impikan Pak Menteri karena Undip ini punya banyak mahasiswa asing, sekitar 300-an. Dan setiap tahun pasti lebih dari 100 yang masuk ke sini, dan kita mengirim lebih banyak lagi Pak Menteri. Kita punya double degree, International Undergraduate Program, 3 tahun di Undip, 1 tahun di Universitas Mitra, kebanyakan di Belanda, Perancis, sebagian besar lagi di Australia, kemudian sekitar 20 universitas di seluruh dunia. Dan mereka wajib hukumnya minimal 1 semester ke luar negeri. Kalau itu yang kredit transfer system, gelar dari Undip. Tetapi yang banyak juga yang tadi double degree, 3 tahun di Undip, 1 tahun di Mitra, double degree dengan Mitra, misalnya dengan Saxion University, dengan banyak universitas di Perancis, dengan Curtin University, Australian Western University, dan lain sebagainya. Makin banyaknya mahasiswa asing di sini dan kita keluar, itu impian kita dulu Pak Menteri, indah banget kalau kita juga ada layanan langsung di kampus sendiri gitu. Jadi gayung bersambut, bagi kami tidak mungkin namanya sukses itu enggak kolaborasi. Dari kementerian, dari Kanwil luar biasa supportnya. Jadi jadilah yang nanti Pak Menteri akan sampaikan. Jadi untuk ini Pak, kami sangat apresiasi Pak, benar-benar saya sangat apresiasi atas gercepnya dari Kementerian Imigrasi untuk bikin impian Undip menjadi kenyataan. Sekali lagi tepuk tangan Pak Menteri. Kami ingin layanan kita ke mahasiswa karena dibilang kita ingin world class university, tetapi kita layanannya kurang. Nah ini betul-betul kolaborasi yang sangat luar biasa dari kementerian ingin mendekatkan layanan ke masyarakat, dan layanan itu ada di kampus di mana kami pasti ratusan. Kebutuhan kami setiap tahun, setiap bulan banyak sekali yang membutuhkan layanan-layanan untuk ke luar negeri. Pengalaman kami juga Pak Menteri, saya punya 2 anak di Malaysia, anak ketiga kuliah di Undip. 2 yang di Malaysia itu bisa ngeklik sendiri Pak Menteri, daftar di UPM, masuk dulu, masuk ke UPM, masuk nilainya, rapotnya, kemudian KTP-nya, kitasnya, rapot, kemudian ya masuk sudah, nanti kuning, nanti terakhir layanan imigrasi Pak Menteri, imigrasi tak 100% sudah diterima gitu oleh UPM, salah satu universitas yang bagus. Salah satunya anak pertama saya di International Islamic University, di Malaysia juga sama, selesai gitu. Jadi antara Kementerian Pendidikan dan Imigrasi dan Dukcapilnya sana itu sudah selesai Pak Menteri. Dan ini adalah tambang yang sangat luar biasa. Tidak akan pernah selesai, duitnya gede banget, dan tidak perlu ada yang di Sumatera itu yang banyak lok-lok yang hilang itu nggak tahu lah. Tapi intinya adalah ini adalah masa depan pendidikan, kesehatan tadi sampaikan Pak Menteri, itu benar-benar masa depan. Bayangkan saya nanti kalau Undip sudah, kemudian UGM, UI punya, semua punya,
ini betul-betul bisa. Karena yang menginginkan untuk kuliah di Undip misalnya, untuk kedokteran tropis ya Prof. Nasir ya, itu banyak banget. Banyak banget dan kita pasti kalau bisa layanan itu ada, cepat, safe sebagai bangsa, pasti ini luar biasa. Tidak perlu lagi ada kontroversi di mining industries, ada ya banyak hal yang terkait dengan macam-macam hal lah. Tapi ini pendidikan, kampus kita sudah sangat bagus, sebagian sudah 500 besar dunia, saya rasa sudah dilirik. 200-an setiap tahun dari Undip, memang sebagian beasiswa dari Undip, karena meskipun kita negara yang belum sangat maju luar biasa seperti orang Eropa, tapi kepedulian kita south to south itu juga kita lakukan. Hampir semuanya adalah dari Asia Pasifik, dari Timur Tengah, dari Afrika, dan dari banyak negara-negara selatan-selatan. Kami peduli bahwa kita juga pernah ditolong orang, sehingga kita juga menolong negara-negara yang posisinya developing countries. Jadi itu juga komitmen dari Diponegoro Scholarship Pak Menteri, bahwa kita juga memberikan banyak beasiswa. Kami memberikan beasiswa lebih dari 20% setiap tahun mahasiswa bidik misi, dan kita di 22%. Kalau setiap tahun intake kita 12.000 lebih, saya rasa kita lebih dari hampir 4.000 kita juga gratis kuliah di Universitas Diponegoro. Kita juga ada yang betul-betul gratis, teknologi dan bisnis perikanan kelautan di Jepara dan S1 agrobisnis di Batang. Ini benar-benar kita ambil dari anak-anak yang tidak mampu tetapi pintar secara akademis. Ini juga bagian, sekali lagi Pak Menteri, bagian dari Undip bermartabat dan bermanfaat. Kita juga memberikan empati yang sangat besar kepada bencana yang ada di Sumatera. Kemarin kita sudah rapat dengan Dikti Saintek. Undip akan mengirimkan mesin penjernih dengan skala cukup besar bersama ITB ke sana. Selain itu juga Undip mengirimkan trauma healing dan dokter-dokter medis. Jadi kita mudah-mudahan bergerak dari kampus Undip membantu saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Dengan Pak Sekda, saya rasa kita banyak kerjasama Pak Menteri. Mesin desalinasi kita yang bisa mengubah air payo, air laut, air kotor siap minum, kita sudah bangun dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dari Brebes, Pekalongan, Pemalang, Jepara pasti, Denmark juga sudah kita, 3 kita sudah tanam di Demak, terus kemudian juga di Blora, kemudian minggu depan kita akan resmikan di Rembang. Saya rasa ini juga bagian karena kampus Undip itu ada di Pantura, kita sangat berkepentingan untuk ikut menjadi bagian dari solusi banyak rob banjir yang ada di Pantura. Kami juga berkomitmen untuk, karena kampus ini ada di Jawa Tengah, mudah-mudahan Jawa Tengah yang paling banyak mendapat manfaat dari keberadaan Universitas Diponegoro, selain juga beasiswa juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik. Demikian Pak Menteri, kami sekali lagi apresiasi yang sangat luar biasa ke Pak Menteri dan semua jajaran jadi terwujud. Mudah-mudahan ini kolaborasi ini membuat kita makin bagus dalam kerjasama dan pastinya untuk NKRI, untuk Indonesia. Saya tidak pandai berpantun seperti Pak Haryono, Mas Haryono, tapi tetap akan saya tutup dengan separuh pantun. Mike Tyson bertemu Aura Kasih, cekap semanten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pakai yang biasa atau yang terhormat kita semua yang ada di tempat ini, Pak. Rob, mohon izin Rob, kami kebiasaannya begitu. Karena menurut saya yang tidak kelihatan lebih banyak daripada yang kelihatan. Utamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita pada hari ini. Hadir bersama kita yang mewakili Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Sekda, tentu saja yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Profesor Dr. Suharnomo, beserta Ketua Majelis Wali Amanah,
mohon izin sama-sama Ketua Senat dan seluruh sivitas akademika di Universitas Diponegoro, pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan insya Allah seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya bisa hadir di tempat yang sangat mulia, tempat yang sempat saya cita-citakan Pak pada saat saya sekolah di Blora tahun 83 sampai 86, kebetulan saya lulus 86. Tapi kayaknya kalau kuliah gak sanggup gitu, akhirnya diajak teman masuknya ke akademi kepolisian. Sehingga betul-betul Pak, kita juga pengen kuliah di Undip pada saat itu. Tentunya momen ini merupakan bukti bahwa transformasi pelayanan publik adalah suatu yang menjadi keharusan. Di era modern ini negara tidak lagi sekedar menunggu, tapi kita harus hadir dengan cepat kepada masyarakat secara proaktif dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat. Hari ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui sinergi dari antara kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Semarang dengan Universitas Diponegoro mewujudkan komitmen melalui peresmian Campus Immigration Point yang kita saksikan bersama pada siang hari ini. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Diponegoro yang telah memfasilitasi seluruh proses pembangunan daripada unit pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Saya mendapat laporan tidak hanya tempat yang strategis yang disiapkan, tapi seluruh fasilitas gratis. Oleh karena itu saya minta Pak Haryono, tempatkan petugas-petugas yang baik, berikan layanan yang terbaik sehingga tidak mencoreng kewibawaan daripada Universitas Diponegoro. Bapak Rektor dan hadirin sekalian yang kami banggakan, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Semarang memiliki wilayah kerja meliputi 6 kabupaten, yaitu Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Gerobokan. Untuk menghandle layanan keimigrasian di 6 kabupaten tersebut, kita memiliki 4 lokasi, yaitu kantor imigrasi yang berada di Kerapia, unit pelayanan paspor di Tentrem Mall, ULP Manunggal Jati, dan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Gerobokan. Alhamdulillah, hari untuk pertama kalinya di Indonesia, kita resmikan Campus Immigration Point yang hadir di Universitas Diponegoro. Yang spesial Campus Immigration Point adalah jenis layanan yang kita hadirkan baik kepada WNI dalam hal pembuatan paspor baru, pergantian paspor, dan layanan paspor hilang atau rusak, serta layanan perpanjangan izin tinggal kepada WNA dalam satu atap, berbeda dengan ULP dan Immigration Lounge yang hanya menghadirkan pelayanan pengurusan paspor saja. Kehadiran Campus Immigration Point merupakan bentuk respon kami terhadap dukungan dan bantuan yang luar biasa yang telah diberikan oleh Bapak Rektor beserta tentunya beserta seluruh sivitas akademika yang ada di Universitas Diponegoro dapat mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat di Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Selain itu saya berharap dengan hadirnya kampus Immigration Point dapat mendukung penuh cita-cita Universitas Diponegoro menuju World Class University. Saat ini atas masukan dari Kemendikti Saintek, kami sedang melakukan pembahasan bersama dengan Kemenkyu untuk menyusun perubahan peraturan pemerintah terkait dengan tarif khusus PNBP dan izin tinggal untuk mahasiswa asing. Selain itu, kami juga sedang menyusun peraturan menteri terkait dengan kemudahan layanan keimigrasian bagi mahasiswa dan dosen asing. Hal ini kita lakukan dalam rangka menarik minat mahasiswa asing untuk dapat melanjutkan studi di Indonesia dan tentunya sebagai dukungan kami dalam mendukung upaya meningkatkan ranking universitas yang ada di Indonesia. Bapak Rektor dan hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini saya berharap momentum kerjasama ini menjadi pintu gerbang bagi jajaran kami Pak untuk memperluas sebagaimana apa yang tadi Bapak sampaikan di UGM, UI, mudah-mudahan malu juga ini saya kalau Universitas Sumatera Utara tidak buat hal yang sama. Dan
mudah-mudahan juga dengan banyak kerjasama kita dengan universitas kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kami Pak untuk bisa mengikuti seluruh program studi yang nanti bisa digunakan sebagai wahana untuk meningkatkan kapasitas kemampuan daripada seluruh personel imigrasi dan pemasyarakatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jawa Tengah atas sinergi yang baik dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya telah instruksikan kepada seluruh jajaran kementerian untuk memperkuat kolaborasi, memberikan pengabdian yang terbaik dan hadir sebagai bagian yang memberi solusi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sekalian dalam melanjutkan pengabdian kita terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi. Akan kami pandu untuk secara simbolis pemukulan gong. 3, 2, 1. Selanjutnya tangan dikepalkan di depan dada sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi. 1, 2, 3. Kemudian mohon izin Bapak Menteri untuk undip bermartabat. 1, 2, 3. Selanjutnya undip bermanfaat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Berkenan dengan hormat kepada Bapak Menteri dan Bapak Rektor untuk melakukan pemotongan ronce bunga melati sebagai tanda dibukanya operasional Campus Immigration Point at Undip. Dan demikianlah telah kita ikuti bersama rangkaian acara Grand Opening Campus Immigration Point pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian acara. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.